Saudara, mari kita buka dalam Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudara, ayat yang keempat berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara, setiap dari kita mau dipakai Tuhan. Amin. Saudara mau jadi laskar-laskar Tuhan. Amin. Saudara, saya mau berkata, seorang laskar, seorang pahlawan, seorang tentara Allah, keberhasilan dari tentara Allah tergantung apakah mereka bisa mendengar suara Tuhan atau tidak. Benar? Saudara, kalau panglimanya, komandannya bilang, serbu. Saudaranya tidur. Ya. Kira-kira saudara bisa menjadi tentara Allah yang berhasil enggak? Sebaliknya kalau tentaranya bilang, mundur, tahan, saudara nyelonong sendiri, mati konyol. Nah, betul? Nah, seringkali saudara tadi dikatakan oleh pemimpin pujian, dan saya setuju 100%. Ya. Kenapa Daud bisa berkenan kepada Tuhan? Salah satunya adalah Daud bisa memberikan bagiannya. Betul, saudara, betul sekali. Seorang yang bisa memberikan bagiannya, maka Allah, saudara, akan memberikan semua bagiannya kepada saudara juga. Setiap orang ada bagiannya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Saya setuju 100%. Saudara, tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah begitu banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan. Yang tidak bisa tahu apa yang menjadi bagiannya. Dan ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem. Karena berarti mereka tidak bisa menyerahkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Saudara, yang poin yang pertama, saudara tidak akan menerima terobosan, saudara tidak akan menerima mujizat, saudara tidak akan mengalami pemulihan tanpa saudara mendengar suara Tuhan. Saudara boleh pelajari Alkitab. Musa tidak akan pernah menjadi Musa yang sesungguhnya kalau dia tidak pernah berjumpa dengan semak duri dan Allah berbicara lewat semak duri itu. Gideon akan tetap menjadi pengecut, sembunyi kalau musuh datang. Kalau dia tidak berjumpa dengan malaikat Allah yang berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon bilang, gua. Saudara ya, saudara, Tuhan bilang, yang begini modalnya yang paling kecil. Ya, bisa disebut gagah berani. Tuhan bilang, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat apa yang engkau ada sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang akan engkau buat kalau engkau membiarkan Allah bekerja dalam hidupmu. Amin? Saudara, tergantung. Saudara dengar enggak Tuhan berkata? Saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada saya, oh aku angkat engkau, aku panggil engkau untuk menjadi hambaku. Saya berpikir, Tuhan, yang modal begini bisa jadi hamba Tuhan. Malesnya enggak ketulungan. Sentil lagi. Nah, saudara, segala macam lah. Saudara, kalau mau cerita daftar dosa, saya punya banyak. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, tergantung responmu. Kalau engkau bisa mendengar, dan engkau berkata, ya, amin, terjadilah. Dan engkau belajar mengikuti langkah demi langkah, maka aku bisa bawa engkau kemanapun aku mau engkau pergi. Betul? Nah, tergantung saudara. Dan banyak lagi. Yesaya tidak pernah bisa menjadi seorang nabi tanpa dia melihat satu penglihatan yang luar biasa. Yang dia berkata, aku najis. Dan Tuhan berkata, mulai sekarang aku berikan kau bibir yang baru. Bibir seorang nabi. Saudara, pada malam hari ini, rindukan untuk makin tepat, makin jeli, makin peka mendengar suara Tuhan. Kalau saudara tidak pernah merindukan itu, saudara berpikir nggak dengeri ya nggak apa-apa kan? Ya. Saudara, saya baca artikel di koran bilang begini, jangan anggap rendah penyakit congek. Saya bilang amin. Saudara ya, ini jasmani dan rohani, saudara. Saudara, dia berkata di dalam artikel itu, saudara ya, subtemanya dia bilang begini, penyakit congek seringkali dianggap tidak akan membawa kematian. Padahal penyakit congek dia bilang sering membawa kematian. Saya bilang lagi, amin. Saudara ya, orang berpikir, saudara, dia nggak dengar suara Tuhan, nggak apa-apa. Nggak bikin mati
hati kok. Ya, nggak apa-apa toh selama saya bisa melayani. Selama saya bisa ikut-ikutan, saudara, orang berdoa, saya ikut berdoa, orang nyanyi, saya ikut nyanyi, orang angkat tangan, saya angkat tangan. Orang lain berkata, mari waktunya perang, saudara ikut perang, nggak apa-apa toh. Saya bilang, hati-hati. Saudara pertama bisa ikut-ikutan. Pada suatu saat saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara maju perang pada kondisi saudara tidak siap. Iblis hantam saudara, saudara bisa mati. Karena itu saya berkata, betul kata itu. Kata artikel itu. Penyakit congek bisa bikin kematian. Nah, itu malam hari ini saudara, tunjukkan dan campakkan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Poin yang kedua, saudara mendengar itu perlu belajar. Amin. Banyak orang berpikir mendengar itu otomatis. Ya, walaupun saudara mungkin sudah dengar kesaksian ini, saya ulang sekali lagi. Saudara, di suatu tempat di Amerika, saudara, ada seorang hamba Tuhan dan dia punya kebun di belakangnya. Sekali waktu keponakannya datang. Keponakannya habis ngobrol sama dia bilang, "Om, saya mau ke belakang dulu ya." Omnya bilang, "Oh, silakan, silakan." Saudara, ini anak ke belakang. Sebentar dia jalan, dia jongkok, diam, ya. Jalan lagi, jongkok lagi, diam. Ini si om ngeliatin dari dalam. Ngapain tuh orang? Ya dari tadi jalan jongkok, diam lagi, saudara ya. Saudara, setelah beberapa saat, kurang lebih setengah jam, saudara di belakang. Saudara, ini anak masuk ke dalam. Dia bilang begini, "Wah om, luar biasa deh." Kenapa? Di kebun belakang itu ada jangkrik 6 jenis. Ya, saudara, si omnya bangun, jangkrik? Iya, ada jangkrik 6 jenis. Omnya bilang begini, "Saya sudah tinggal di sini 20 tahun. Gak pernah tuh dengar jangkrik." Ya, saudara, kemudian ini anak bilang, "Om sih gak pernah diam dan jongkok di situ. Ya, om selalu sibuk dan gak pernah dengerin. Mau gak sekarang denger jangkrik?" Omnya bilang, "Ya maulah, cobain." Saudara ya. Kemudian si om keluar dan mengikuti anak ini. Jalan, jongkok, diam. Ya, jalan lagi, jongkok lagi, diam. Saudara, habis itu selesai, omnya masuk dan anak itu bilang, "Iya ya, ternyata banyak juga jangkrik di kebun saya." Dan anak bilang, "Betul." Terus omnya bilang, "Tapi ngomong-ngomong ya, saya dengernya semuanya sama sih. Kok kamu bisa bilang 6 jenis? Buat saya semua sama." Terus anak itu bilang, "Oh, kalau itu biasa. Saya kan sekolah khusus bagian serangga." Nah, ya, saudara, ini anak baru lulus, saudara ya, baru lulus Universitas Serangga khusus bagian jangkrik, saudara. Saudara, dan dia berkata, ada satu pelajaran setiap hari itu mendengarkan suara jangkrik. Pertamanya saya juga anggap biasa. Setelah bertahun-tahun mendengar, saya baru tahu, oh yang suaranya agak melengking itu jenis jantan. Suaranya yang rendah betina. Suaranya yang nyaring jenis lain lagi. Saudara, terus omnya bilang, "Oh, kamu berapa tahun baru bisa dengerin bedanya jangkrik?" 6 tahun. Saudara ya. Terus omnya pendeta bilang, "Memang mendengar itu perlu belajar." Saudara bisa menangkap? Mendengar itu perlu belajar, saudara. Kalau saudara pikir saudara otomatis bisa mendengar suara Tuhan, maka jangan salah kalau keliru. Ya, bukan jodohnya ditubruk bilang kamu jodoh dari Tuhan. Saudara ya. Ya baru belajar udah langsung ngomong jodoh. Saudara ya. Kalau lagi belajar jangan ngomong jodoh. Saudara, itu bisa salah fatal. Itu nantilah saudara tingkat 3 baru boleh ngomong jodoh. Ya. Kalau tingkat dasar jangan ngomong jodoh lah, saudara. Saudara, karena itu saudara mendengar itu perlu belajar. Saudara, dalam segala hal. Yang pertama seperti tadi dikatakan, saudara perlu belajar diam, betul? Kalau saudara tidak pernah diam, ya, saudara terus bicara, terus bergerak, terus berbuat banyak hal, susah untuk saudara mendengar. Dan ini rata-rata anak Tuhan. Begitu banyak kesibukan, begitu banyak saudara perkara-perkara yang saudara buat. Bahkan kalau doa sebenarnya nggak doa. Karena kalau doa sebenarnya 2 arah. Saudara berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, saudara mendengar. Betul? Tapi doamu begitu atau satu arah? Diam itu bahasa universal. Enggak iya, enggak enggak. Ya. Dan yang orangnya maunya diam aja. Jawab gitu loh, saudara ya. Saudara sekarang sekali lagi nanyanya. Kalau saudara berdoa 2 arah atau satu arah? Amin. Ya. Saudara, tapi kalau yang satu arah, jujur aja. Banyak kan yang masih satu arah kan? Masih saudara ngomong, terus Tuhan gak jawab kan? Itu namanya laporan. Lapor. Nah itu ya. Terus saudara, amin. Ya. Saudara, Tuhan baru mau ngomong nih. Hei, udah lari. Udah Tuhan, udah telat nih kebaktian. Lari. Ya. Saudara, itu kenyataan. Saudara, seringkali kita bilang 2 arah, kebanyakannya satu arah. Nah saudara, saya mau berkata, saudara,
kita harus belajar. Saudara, dalam yang kedua, saudara, setelah saudara diam, saudara harus belajar diam untuk mendengar. Coba dalam waktu doamu, dalam waktu hidupmu, jangan segera tentukan pilihan sendiri. Dalam waktu doa, jangan langsung amin. Ambil waktu untuk diam. Saudara, diam ini enggak sembarangan. Saudara, ada orang yang diam tapi pikirannya melayang-layang. Ya, itu enggak diam namanya, saudara ya. Ada yang diam tapi pikirannya gini, besok makan apa ya? Ya. Terus diamnya bilang diam tapi pikirannya, gua sepel sama itu gitu ya. Tuh gimana bayar utang? Itu enggak diam, saudara. Saudara, diam juga bukan mengosongkan pikiran. Diam itu sampai pikiran tidak melayang-layang, tidak kosong tapi tenang. Ya, tenang. Kalau hatimu berkelocak, ya banyak orang bilang, Cik, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Soal jodoh. Milih yang A atau B. Ya, terus saja dia bilang A atau B. Oh, udah deh saya bilang, selama lu pilih A, B, nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, karena untuk mendengar suara Tuhan, engkau perlu jadi sampai engkau tidak lagi memikirkan. Engkau bisa serahkan itu sama Tuhan dan engkau tidak memikirkan. Tenangan yang seperti itu, waktu yang santai, tenang, akan bisa membuat engkau lebih mudah mendengar suara Tuhan. Hati yang netral, ya, tidak memihak, itu akan lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita pelajari, saudara. Pelajari di dalam Alkitab, dikatakan di dalam ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, dikatakan pertama setiap pagi. Ya, kalau saudara mau belajar mendengar suara Tuhan, Allah rindu sekali saudara bangun pagi. Amin. Saudara tahu kan, Alkitab berkata bangsa Israel setiap pagi harus cari mana. Betul? Nah, setiap pagi. Terus kalau mereka bangunnya kesiangan, mananya kemana? Ada yang bilang habis lagi. Memangnya Tuhan bikinnya sedikit, saudara, ya, sampai kehabisan, saudara. Saya mau bilang, saudara tidak akan kehabisan. Ya, itu mana cukup banyak. Tetapi kalau matahari sudah bersinar, mana itu mencair. Sehingga tidak ada bekasnya lagi. Dan itulah yang Allah mau ajar kepada kita setiap pagi. Kalau saudara mau belajar mendengar suara Tuhan, dikatakan setiap pagi dia mempertajam telinga. Saudara, terus kemudian ada satu orang yang protes bilang begini. Udah bangun pagi. Udah jam 4 bangun sembari ngantuk-ngantuk nih ya. Kan sebelum matahari bersinar nih saudara ya. Mau dengar suara Tuhan. Kok nggak denger ya? Kok nggak dengar pagi itu? Kenapa? Kalau pagi lagi dikorekin soalnya kupingnya. Saudara ya. Lagi dibersihin saudara. Jadi walaupun pada waktu pagi engkau tidak dengar, jangan khawatir saudara. Itu lagi diperbaiki, direparasi, dibersihin dari kotoran kuping saudara ya. Semuanya lagi dibersihin. Nanti pada saatnya, kalau engkau belajar tekun setiap pagi bangun pagi, pasti engkau dengar suara Tuhan. Amin. Nah, mulai. Siapa yang punya doa waktu khusus setiap pagi? Angkat tangan. Baru sedikit, ya. Jadi yang belum, coba. Kalau mau dengar suara Tuhan, ambil waktu. Coba ambil jam 5. Yang nggak bisa pagi-pagi banget, ambil jam 5. Ambil untuk dia. Cari Tuhan, saudara, cari Tuhan. Saudara, kemudian dikatakan, saudara, di sini ayat yang ke-6. Tuhan, ayat yang ke-5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, saudara, yang selanjutnya dari poin-poin tadi. Saudara, Allah hanya mau berbicara dengan orang-orang yang tidak memberontak. Ada banyak orang, saudara, dia mau dengar suara Tuhan hanya yang dia suka. Hanya yang dia mau. Ya, orang berkata misalnya, oh, kamu akan diberkati, semua akan bilang amin. Ya, kamu akan dipakai Tuhan, semua orang bilang amin. Tapi coba saya bilang, kamu akan direndahkan. Ada yang ngomong amin? Puji Tuhan, saudara ya. Saudara, banyak kali nggak ada yang mau, saudara. Padahal Alkitab mengatakan, saudara, kalau saudara mau diangkat tinggi, saudara perlu mengalami yang namanya direndahkan. Saudara, sebelum dihidupkan, saudara perlu yang mengalami yang namanya kematian. Saudara, sebelum mengalami kemuliaan, saudara perlu menapaki yang namanya jalan salib. Kalau saudara mulai mengerti hal ini, saudara, Allah sekali lagi, Allah tidak akan berbicara kepada orang yang memberontak. Kalau hatimu masih memberontak, engkau mau-maunya sendiri, engkau nggak mau diatur oleh Tuhan, Allah biasanya tidak berbicara.
Tapi kalau engkau mulai berkata, Tuhan, aku mau taat. Berapapun harganya, aku mau taat. Tuhan, aku mau belajar untuk menyenangkan engkau. Sekalipun itu saya tidak suka. Saudara, sekali lagi saya berkata pada saudara, bahwa saya sudah hidup sama Tuhan, bertahun-tahun saya dengar suara Tuhan. Dan saya berkata selera Tuhan seringkali 90% tidak sama selera saya. Ya. Apa yang saya suka, Tuhan tidak suka. Dan yang saya tidak suka, Tuhan suka. Itu payahnya. Saudara, dan itu kenyataan. Saudara. Dari segala hal, saudara, saya belajar. Saudara, pada waktu saya lulus SD, dari sekian banyak SMP yang saya majukan di dalam Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau yang ini. Tuhan semua yang saya suka, Tuhan tidak suka. Tuhan pilih satu SMP yang saya paling tidak suka. Kemudian saudara, saya lulus SMA. Saya bilang, Tuhan saya mau di dalam negeri. Ya, saya orangnya nggak suka luar negerian, nggak suka. Ya, kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saudara, tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus pergi. Saya bilang, oke lah, kalau pergi saya kasih tempat-tempat yang saya suka. Saya suka Australia, saya suka Singapura karena dekat, ya, saya suka saudara Hawaii. Pokoknya saya punya tempat-tempat. Tuhan bilang, tidak. Dari semuanya, satu tempat yang saya paling tidak suka, itu yang namanya Belanda. Dan itu yang Tuhan pilih. Enggak tahu Tuhan suka begitu. Ya, Tuhan itu suka saudara. Apa yang saya enggak suka Tuhan tahu. Dan saudara jangan pikir saudara bisa pura-pura ya. Yang ini pura-pura enggak suka itu supaya dikasih sama Tuhan. Saudara ya. Memangnya Tuhan bisa ditipu, saudara ya. Saudara nanti kamu naksir orang, saudara bilang, ih gue gak suka Tuhan, gak suka. Padahal dalam hati gue mau banget sama dia. Jangan harap saudara, jangan harap saudara. Tuhan gak bisa ditipu, saudara ya. Dan saya lihat dalam hidup saya selalu, saudara, selalu. Allah lihat, kenapa? Karena dikatakan ini dia mau orang yang tidak memberontak. Orang yang berkata ya untuk semuanya. Karena itu sebelum saudara belajar mendengar suara Tuhan lebih jauh, saudara harus punya komitmen. Komitmen itu untuk berkata, ya Tuhan, aku tidak akan memberontak. Saudara, yang kedua yang Tuhan cari syaratnya. Dia berkata dia tidak mau saudara menoleh ke belakang. Nah, dikatakan di sini, dia nggak mau saudara berpaling ke belakang. Bahkan kalau saudara Yesus berkata, orang yang sudah membaca kemudian berpaling ke belakang, dia tidak layak untuk saudara. Dan banyak orang saudara ikut Tuhan, kemudian dia bilang begini, ya ikut Tuhan mah gak enak, gak bisa nyontek. Coba lihat tuh, bukan anak Tuhan, nyontek nilainya 10, gua gak nyontek, kerja keras cuma 6. Ya, itu salah satu tanda berpaling ke belakang. Nah, saudara dibilang, lihat tuh di gereja, ya pemuda-pemudanya jelek-jelek, ya tuh di luar lebih keren-keren. Saudara ya, saudara ada yang bilang, aduh, lihat saya ikut Tuhan, jodoh dari Tuhan malah pendek miskin. Gitu saudara ya, misalnya saudara ya. Yang itu gak ikut Tuhan dapatnya yang sempurna. Saudara, ini orang-orang yang namanya suka berpaling ke belakang. Saudara harus tahu apapun yang Tuhan beri dalam hidupmu, itu yang terbaik. Saudara percaya itu? Kadang-kadang yang terbaik menurut saudara itu bukan yang terbaik menurut Tuhan. Ingat, karena Allah memikirkan kekekalan. Dan saudara dan saya seringkali memikirkan yang sekarang. Ini cara Allah melihat. Allah berpikir kekekalan, apa artinya? Misalnya saudara ini orang yang cinta duit. Tuhan bilang, kalau tak bikin kaya pasti jauh dari aku. Tak biarin melarat terus. Nah, ya, yang penting nempel sama aku, kata Tuhan. Nah, saudara, ini cara Tuhan melihat. Nah, kemudian saudara yang Tuhan lihat, wah ini kalau dikasih pacar nih, wah udah deh nggak pelayanan, narboven terus, ya ke atas, ke puncak terus. Tuhan bilang udahlah biarin sendiri aja, biar pelayanan terus. Saudara, karena Allah melihat kepada apa? Kekekalan, saudara. Dan Allah tidak melihat yang sekarang. Karena itu kalau sudah mau diberkati, mau dapat pacar, mau hidup bahagia di bumi dan di surga, milikilah karakter yang baik, yang bisa dipercaya sekarang maupun dalam keadaan apapun juga. Amin. Karaktermu Allah tidak bisa dipermainkan. Allah tahu dengan benar. Allah tahu. Pemudi-pemudi, kalau engkau mau dapat jodoh yang baik, ya, saya bilang siapkan mentalmu dari sekarang untuk tunduk sama suami. Amin. Kalau Tuhan tahu engkau gak bisa tunduk sama suami, jangan harap dapat
dapat calon yang baik. Lu pasti dapat calon yang kualatnya minta ampun. Saudara ya. Soalnya Tuhan tahu. Nanti kalau dikasih yang baik, ngelunjak ngatur suami. Saudara ya. Saudara jangan dikira pemudi-pemudi yang manis itu nggak calon pengatur. Saudara ya. Oh kalau lagi biasa sih manis. Saudara nanti kalau sudah punya suami, liatin. Saudara ya, keluar sungutnya semuanya. Saudara. Saudara banyak, soalnya banyak yang begitu. Di sini enggak, di sini manis-manis, di luar banyak. Ya karena itu Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu karena itu Tuhan. Pertama Tuhan melihat kepada kekekalan. Saudara melihat kepada sang sekarang. Yang kedua, saudara. Saudara, kalau Tuhan memberi sesuatu, saudara. Tuhan melihat kepada karakter. Ya. Tuhan melihat itu membangun karaktermu atau tidak, saudara. Tapi engkau dan saya biasanya mata kita melihat kepada hasil. Ya. Saudara, hasil dan karakter itu berbeda. Saudara, hasil itu yang kita capai. Banyak anak-anak Tuhan tujuannya sukses, berhasil, diberkati. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang di dalam, karakter. Yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Nah, Allah melihat bagaimana engkau berubah dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Saudara, karena itu kalau engkau mengerti cara Allah melihat, jangan pernah kecewa. Mengucap syukurlah dengan apa yang Allah beri. Ya, mengucap syukur. Dan jangan berpaling ke belakang. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat yang selanjutnya dikatakan lebih lagi ayat yang ke-6. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, Allah mau berfirman lebih lanjut, saudara. Kepada orang yang berani menyerah total. Sampai engkau akan dibawa di dalam posisi-posisi yang diludahi, yang gak enak, yang ditekan. Saudara, itu ujiannya. Sebelum Allah membela engkau, sebelum Allah meninggikan engkau, sebelum Allah pakai engkau dengan luar biasa, sebelum Allah berbicara dengan lebih lagi kepadamu, engkau harus sampai posisi hamba. Hamba artinya sudah berkata iya, ditekan tidak punya hak, semua hakmu diambil, direndahkan. Saudara, engkau tetap berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku apa yang Tuhan mau. Saudara, dan saya baru mendengar sebuah kesaksian yang indah sekali. Saudara, kesaksian ini diberikan oleh seorang teman saya yang pindah ke luar negeri, ke Amerika. Saudara, di dalam gerejanya, gereja yang cukup besar, saudara ya, di Amerika, dia baru pindah ke sana. Ada seorang anak, umur 9 tahun. Anak itu begitu manis. Ya, seringkali dia nyanyi ke depan, memuji Tuhan, dan dia seringkali pakai Tuhan hidupku. Dan orang semua cinta sama anak ini. Dan mereka semua melihat anak ini begitu indah, pastilah nanti dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, begitu mulia, saudara. Saudara, dan ternyata saudara, seringkali yang disebut dipakai Tuhan, itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, anak ini tiba-tiba kena kanker mata. Saudara, dan pada waktu dia kena kanker mata, keadaannya mulai menyedihkan. Ya, secara emosi, secara badan, saudara, kesehatannya menurun. Dan matanya mulai membesar dan membesar. Saudara, tetapi yang luar biasa dari anak ini, umur baru 9 tahun, saudara. Dalam keadaan mata yang mengerikan itu, dalam keadaan tubuh yang masih lemah, dia masih tetap nyanyi ke depan, tetap menyembah Tuhan. Saudara, di dalam keberadaannya, ya dia tidak pernah menyanyi dengan suara yang terlalu bagus. Tapi justru pada waktu dia begitu lemah, nyanyi pun dengan sangat-sangat lemah, saudara. Tapi setiap kali dia bisa menyanyi dalam keadaan seperti itu tuh menjamah banyak orang. Orang-orang yang dulunya sering kali berontak sama Tuhan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur. Orang yang hidupnya terus menggerutu, saudara, yang ngomel terus sama Tuhan. Lihat anak ini mulai mencucurkan air mata. Mereka mulai bertobat. Bahkan mereka yang tidak punya iman, yang dulunya selalu berkata, saya gak percaya lagi, Tuhan sayang sama saya. Lihat anak ini, mereka bisa berkata, Tuhan, kalau anak ini Engkau bisa berikan iman, aku juga. Saudara, dan anak ini terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan cara apa lagi? Saudara, di gereja mereka, orang Amerika itu banyak sekali yang belum percaya sama yang namanya perpuluhan. Mereka berpikir, saudara, perpuluhan itu ngenain pendeta, ngenain gereja. Saudara, ya, bikin kaya gereja. Tapi pada waktu, saudara, mereka lihat anak yang seperti ini, mereka mulai ambil, saudara, perpuluhan mereka. Mereka berikan untuk anak ini. Dan mereka berkata sama anak ini, sama orang tuanya, berobat, pakai kami berikan uang ini. Dan saudara, kemudian Allah buat mujizat keuangan dalam hidup mereka. Begitu mereka memberikan perpuluhannya, Allah lipat kali gandakan.
Ada yang hutang, tapi mereka berani mengembalikan perpuluhan kepada anak ini. Dan Allah berikan mujizat luar biasa. Saudara, dan sejak itu mereka berkata benar. Memberi perpuluhan merupakan satu berkat yang luar biasa. Saudara, dan itu belum selesai sampai di situ. Saudara, anak ini mempunyai satu iman. Dan dia berkata, saya tidak mau dioperasi. Saudara, iman anak ini luar biasa. Dan kalau anak ini punya orang tua di Indonesia, mungkin orang tuanya paksa dia dioperasi. Karena seringkali orang tua di Indonesia tidak pernah menghargai iman anak. Ya, anaknya bilang, mama saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Mamanya bilang, ya tapi ke dokter kan juga enggak apa-apa. Ya. Soalnya orang Indonesia selalu meremehkan, saudara. Dan tidak jarang orang tua di Indonesia menghargai pendapat anaknya. Saudara, tapi saya mengucap syukur, saudara. Dia mempunyai seorang orang tua yang menghargai pendapat anaknya. Saudara, dan anak ini bersikeras tidak mau dioperasi. Anak mereka tahu dan dia yakin Allah sembuhkan. Saudara, dan anak ini, saudara, mengalami kondisi yang makin rendah dan makin rendah. Dan tidak sebulan 2 bulan. Anak ini dibiarkan direndahkan, ditekan selama 3 tahun. 3 tahun bukan masa yang pendek. Untuk anak umur 9 tahun menderita semuanya itu. Tapi setelah dia mengucap syukur, teruji, direndahkan. Saudara, Allah menyembuhkan dia dengan luar biasa. Saudara, saya mau berkata, siap tidak? Saudara, untuk melewati ujian, untuk direndahkan. Seringkali kita begitu berontak. Pada waktu kita mulai mengalami sesuatu yang tidak enak. Saudara, dan orang-orang yang tidak berani untuk dinodai. Yang tidak berani untuk menyerahkan dirinya dan membiarkan orang memukul. Orang menyerca, saudara. Saudara akan susah untuk dipakai Tuhan lebih tinggi lagi. Saudara, saya belajar dalam hidup saya. Setiap kali kita belajar untuk merendahkan diri, maka Allah yang akan turut campur tangan dalam hidup kita. Allah itu pembela yang luar biasa. Nah saudara, karena itu saudara, kita harus belajar. Dikatakan ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Nah saudara, yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kalau saudara nanti sudah mendengar suara Tuhan, ya, saudara harus punya yang namanya keteguhan hati. Ya. Banyak orang juga salah di sini. Saudara, mereka berusaha mendengar suara Tuhan, tapi nggak punya keteguhan hati. Saya mau kasih satu cerita. Ini kesaksian kejadian sungguh, saudara ya. Nah, saudara, ceritanya begini. Ada seorang anak perempuan, dia didekati oleh 2 pemuda. Anak perempuan ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara. Kemudian dia minta tanda sama si A, ya, kita sama si A bilang, Tuhan, kalau si A melakukan ini berarti dia jodoh saya. Ya, saudara, dia minta tanda itu terjadi. Cak, si A melakukan itu. Nah, seharusnya kan sudah amin, kan saudara ya, udah toh, terima aja toh lamarannya, udah jadi sama si A. Ini enggak, mikir gini, saya nyoba sama si B, ya. Sama si A ini enggak, mikir gini, saya nyoba sama si B, ya. Dia bilang sama Tuhan, kalau si B melakukan ini, dia jodoh saya. Jawabannya jadi juga, saudara, bingung lah dia. Ya, dua-duanya iya, yang A atau yang B. Kemudian dia pergi ke hamba Tuhan. Dia pergi ke hamba Tuhan, dia minta, tolong doain dong si A atau si B. Hamba Tuhan ini bilang, ya yang A. Sudah toh, diteguhkan 2 kali kan? Enggak, siapa tahu hamba Tuhannya salah. Ya, siapa tahu hambanya enggak, Tuhannya enggak peka. Dia pergi ke hamba Tuhan lain. Dia bilang lagi, Pak, yang A atau yang B? Dan hamba Tuhannya bilang yang satu lagi yang B. Bingung dia. Terus kemudian dia datang ke saya, dia bilang, si yang A atau yang B? Memangnya buat dukun. Saudara ya. Saudara, kenapa saudara? Langsung saya marahin dia. Saya bilang, selama hatimu mendua hati, kamu terus yang A, yang B, yang A, yang A, gak pernah kamu bisa dengar suara Tuhan. Saya bilang, kenapa Allah biarkan ini terjadi? Allah mau bongkar hatimu. Bahwa hatimu tidak pernah punya keteguhan untuk berkata, Tuhan, apapun yang kau bilang, aku ambil itu. Nah, saudara, banyak orang yang seperti ini. Dia gak pernah punya keteguhan. Saudara, karena itu saya mau berkata, kalau saudara sudah dengar suara Tuhan, mari belajar teguh. Amin. Apapun yang terjadi, belajarlah untuk itu. Saudara, karena pada waktu engkau mendengar suara Tuhan, pasti ada gangguan, pasti. Pada waktu Allah mulai berfirman, justru di saat itulah iblis akan mulai menyerang saudara. Saudara, saya lihat dalam pelayanan saya,
Saudara, pada waktu pertama kali Allah mulai berkata, saudara, ini yang terjadi belakangan ini. Tuhan berkata, buat rumah singgah buat anak-anak pemulung, buat orang-orang yang miskin. Ya. Saudara, dan saya berkata, iya Tuhan, saya lakukan. Saya bilang, kalau Tuhan memang mau kirim pekerja, Tuhan kirim pekerja. Lalu timer, saudara, sebanyak 8 orang. Saudara, kami mulai buka rumah singgah. Begitu kami buka, apa yang terjadi? Tetangga menyerbu. Bilang, saudara ya, kalau enggak ditutup, kami hancurkan rumah singgah. Tuhan yang suruh, kok ada tantangan? Banyak orang berpikir kalau Tuhan yang suruh semuanya akan lancar. Siapa bilang? Tuhan yang suruh Paulus untuk menginjil, dia digebukin enggak? Digebukin. Ya. Siapa bilang? Banyak anak Tuhan maunya yang enak-enak aja. Dia cuma mau ikut suara Tuhan selama aman, selama enak, selama tidak ada risiko. Saya berkata, kalau saudara tidak pernah punya keteguhan hati untuk berkata, Tuhan aku di sini, apapun yang terjadi. Nah, kami jalan terus. Puji Tuhan, saya memiliki tim yang teguh hatinya. Saudara, kemudian mulai. Nah, setelah tetangga dengan segala macam cara kami berbaikan, kami datangi satu persatu, kami minta maaf, kami berdoa, mereka mulai tenang. Kemudian pada waktu mereka datang, mereka berkata, ini sudah tidak normal. Kalau begini caranya, nanti seluruh Bekasi jadi Kristen dalam hati. Amin. Ya, tapi di depannya diam aja, ya. Pada waktu dia datang, anak-anak lagi nyanyi, Sungai Sukacitamu. Wah, saudara. Saudara, kan anak-anak ini belajar, saudara ya, lagu-lagu dan mereka suka sekali. Wah, saudara, kalau saudara perkara goyang, saudara kalah jauh deh, saudara ya. Mereka kalau nyanyi Sukacitamu langsung nyanyi sampai sini nanti balik set gitu, saudara ya, lari ke sana lagi, saudara ya. Wah, saudara-saudara luar biasa, saudara mereka. Saudara, dan mereka marah besar. Langsung mereka kasih kami yang namanya santet guna-guna di depan mata, saudara. Mereka cuah-cuah, saudara ya. Mereka kasih kata-kata Arab, mereka bilang, oh lihat saja matinya nanti nggak benar dan sebagainya, saudara. Sudah, saudara, kami tetap diam. Saudara, tangan nggak berhenti. Ya, terus kemudian, saudara, tukang bakso ya, datang, saudara. Tukang bakso datang bilang apa? Ibu tahu nggak sih, kalau tempat ini sudah berkali-kali mau diserbu warga. Saya bilang, lah kok nggak jadi? Lah ibu kasih duit terus sih, saudara ya. Soalnya kami kasih beasiswa, saudara. Persis, kami nggak tahu loh, saudara. Tapi ini enaknya dengar suara Tuhan, ya. Pada waktu mereka menyerbu, tepat pada waktu mereka mau nyerbu, saudara. 2 hari sebelum itu Tuhan bilang buka beasiswa. Dan kami umumkan, kami buka beasiswa. Orang tuanya datang semua dikasih duit kan, 15.000 karena kami janji beasiswa satu anak 15.000. Kami kasih 15.000 dan mereka pulang. Dan tukang baksonya bilang, itu harusnya besoknya mau diserbu. Pas sehari sebelumnya ya dibagiin duit. Saudara ya, nggak jadi. Saudara, itu enaknya dengar suara Tuhan, saudara ya. Nah, kita nggak usah tahu ada apa, tapi nurut aja pokoknya. Amin, saudara ya. Secara manusia rugi bagi-bagi duit, saudara ya. Tetapi kalau Tuhan bilang bagi-bagi duit, bagi-bagi aja, saudara. Saudara, dan kami terus mengalami tantangan. Saudara, kemudian kami mengadakan KKR. Kami didatangi, saudara, sekarang bukan orang kampung, orang Kemang. Ya, mereka polisi, mereka jaksa, mereka mau pukul suami saya, mau tempeleng saya, saudara. Mereka memaki-maki dengan luar biasa. Saudara, tapi Allah itu pembela, saudara. Allah itu pembela. Saudara, Allah itu buat sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang pernah kita pikirkan. Mereka berkata bahwa saya akan mati secara tidak wajar, saudara ya. Mereka bilang lihat aja, ya. Dia bilang begitu. Saudara, tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia berangkat liburan ke Amerika, saudara. Dia tertabrak, saudara, sama truk besar, saudara. Dan kepalanya itu hancur, badannya hancur. Dia pulang dalam keadaan, saudara ya, yang tidak normal. Dan saudara, ternyata yang mati tidak wajar, bukan saya tapi dia. Saudara ya, saudara, saya nggak pernah berdoa seperti itu. Saya berkata, kenapa Tuhan sampai terjadi? Tuhan berkata, kutuk yang dikeluarkan, yang tidak ada dasarnya, akan kembali kepada yang mengeluarkan. Saudara, karena itu jangan pernah mengutuk. Karena kalau saudara mengutuk seseorang, dan orang itu tidak berhak, tidak layak menerima kutuk, maka itu saudara ya, itu akan kembali kepada saudara. Tapi kalau saudara memberkati, dan orang itu tidak layak terima berkat, balik ke siapa? Kita, double kan? Saudara ya, makanya orang jahat berkati aja, nanti balik ke kita terus. Saudara ya, saudara, makanya saudara Alkitab berkatilah apa? Musuhmu. Makin jahat musuhnya, berkati terus berkatnya ke kita. Saudara ya.
Saudara, kalau Tuhan ngajarin itu karena Tuhan itu pintar. Jauh lebih pintar dari kita. Menurut aja. Saudara ya. Dan saudara, karena itu saudara, saya mau berkata, tantangan itu ada. Tapi ingat, Allah tidak akan mempermalukan kita. Jalan terus. Sekalipun tantangan ini tantangan ada. Nah, kalau saudara belajar untuk meneguhkan hati. Dalam hidup saya belajar untuk meneguhkan hati. Nah, pada waktu saya harus menikah dengan calon suami saya, sekarang jadi suami saya. Begitu menikah, saudara pikir kalau dari Tuhan semua lancar. Saudara. Begitu menikah, pecahlah perang dunia keempat. Saudara ya. Wah, tiap hari, tidak ada hari tanpa perang. Saudara ya. Maksudnya tiap hari ribut terus. 3 tahun pertama. Saya ribut terus sama suami saya. Itu mulai dari menentukan warna. Dari jam tidur sampai cara masak, kami berbeda. Saudara ya. Semuanya berbeda. Dan nggak bisa, coba warna mana bisa disatuin, saudara ya. Suami saya bilang, pokoknya saya suka warna coklat. Saya ngotot, pokoknya saya suka warna biru. Nah loh, sekarang kita pilih masuk rumah baru kan, coklat biru. Gimana saudara ya? Nggak bisa saudara, mau dua-duanya nggak mau lagi saudara. Kita bilang nggak bisa, biru sama coklat jelek disatuin. Saudara, tetapi ala proses saudara, ala proses. Lewat 3 tahun. Karena itu banyak orang berkata, Cik, kalau misalnya saya menikah dengan yang Tuhan pilih, berarti semua pasti mulus ya. Tanpa air mata, tanpa persoalan. Saya bilang, siapa bilang memangnya Cinderella? Saudara ya. Saudara tahu kan cerita Andersen? Dan mereka akan hidup berbahagia selama-lamanya. Bohong. Saudara ya. Karena gak mungkin ada pernikahan tanpa pertengkaran. Gak mungkin. Pastilah ada dikit-dikit. Saudara ya. Saudara, karena itu saudara. Tetapi setelah 3 tahun, Allah habiskan. Allah habiskan suami saya. Kami dulunya sama-sama sombong. Kami sama-sama keras kepala. Kami sama-sama tidak mau saling mengalah. Nah, Allah habiskan kami, saudara. Kami melihat diri kami sendiri. Kami yang dua-duanya pemimpin persekutuan, ketua tim doa, khotbah tentang kasih. Tapi kalau di rumah bisa banting-bantingan pintu. Saudara ya. Kami kalau di rumah bisa teriak, sama-sama teriak. Gak ada yang tahu. Bahkan saudara, saya masih ingat sekali. Saya ini mau khotbah, suami saya mau memimpin pujian. Saudara ya. Sebelum masuk ke kebaktian, di mobil kami ribut besar. Saudara ya. Saudara, saya masih ingat saudara waktu itu. Sampai kami bilang begini, gila ya kita katanya. Mau pelayanan masih ribut saudara. Ya saudara, itu kami. Allah bongkar semuanya. Di saat itu sampai kami satu titik dan kami berkata, gimana? Tidak ada yang baik. Nah, waktu kami sadar, kami berdua tidak ada yang baik. Kami sadar bahwa kami ternyata selama ini pakai topeng. Ya selama semua orang menurut saya akan baik sama saudara. Tapi begitu orang itu mulai menentang saya, keluar sifat asli saya. Saya nggak suka ditentang. Demikian juga dengan suami saya. Saudara, kami diktator yang dari lahir maunya jadi diktator. Saudara ya. Sekarang mulai tahun keempat sampai kami sekarang sudah menikah 11 tahun. Saudara ya. Dan lewat itu Allah mulai berikan satu yang luar biasa. Saya mengucap syukur sungguh. Karena apa yang dipilih Allah itu yang baik buat kita. Bukan apa yang baik menurut kita. Ingat itu? Baik buat kita. Saudara, bukan menurut kita. Saudara, karena itu mari teguhkan hati. Dan saya mengucap syukur saya dan suami saya tidak pernah bicara soal cerai. Kami tidak pernah berkata, Tuhan salah pilih ya kita. Setiap kali kami ribut, kami berkata, Tuhan kami tahu kami disatukan untuk satu tujuan. Kami boleh habis. Bahkan saya selalu ungkit kata-kata Ayub. Sekalipun aku habis seperti debu. Dari dalam debu pun aku akan tetap berkata, penebusku hidup. Dan saya berkata, Tuhan kau boleh habiskan. Tapi di balik kehabisan semuanya, mental, emosi, tenaga semuanya, aku tahu kau sedang bangun sesuatu yang baru. Dan saudara, engkau perlu keteguhan hati. Kalau engkau mempunyai 4 hati, ya engkau mempunyai kemauan untuk belajar. Engkau mau, saudara, untuk diam. Engkau mau untuk belajar menyerah dan berkata ya untuk semua yang Tuhan minta. Engkau belajar untuk tidak menoleh ke belakang. Engkau belajar untuk saudara berani direndahkan. Dan engkau punya keteguhan hati untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta dan panggil dalam hidupmu. Maka engkau akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena Allah suka berbicara untuk kepada orang-orang yang mau menangkap ini. Dia nggak mau bicara dengan sia-sia. Karena Alkitab berkata, dia tidak mau saudara firman-Nya kembali dengan sia-sia. Dia tidak mau membuang mutiara kepada babi. Saudara, babi adalah orang yang selalu berbalik kepada dosanya. Berbalik kepada kotorannya. Dia mau orang-orang yang bisa menanggapi suaranya dan firman-Nya. Saudara, sebelum saya tutup saudara.
Saya akan singgung beberapa cara untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, yang pertama, saudara bisa mendengar suara Tuhan biasanya lewat firman Tuhan. Ya, baik itu firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar, ataupun firman Tuhan yang disampaikan lewat Alkitab. Pada waktu saudara membaca Alkitab, dan kalau ada 1-2 ayat yang bicara dengan kuat, walaupun saudara nggak ngerti, tapi rasanya ini ayat kok antik ya, atau kok bagus ya, apa sih artinya? Itu Tuhan sedang berbicara. Dan saya masih ingat kejadian sekali waktu di Belanda. Pada waktu itu tiba-tiba ada 1 ayat yang menonjol, dan dia berkata, air laut tidak pernah bisa keluar dari batasnya. Saudara, pada waktu itu saya berpikir, apa ya artinya? Air laut nggak bisa keluar dari batasnya. Saya berpikir, aneh sih. Saya baca banyak kok ini yang berkesan. Saudara, saya pergi keluar. Ternyata ada seorang penjahat, saudara, yang mau berbuat sesuatu kepada saya. Begitu saya naik bus, saudara, orang ini lihat saya langsung duduk di sebelah saya. Dia mulai berusaha, ya, padahal busnya kosong, dia duduk sebelah saya. Kemudian saudara, busnya di Belanda itu gede-gede, saudara ya. Saya di ujung sebelah sini, dia mepet sama saya, saudara. Saya tukar kursi lain, duduk lagi ngejar saya, saudara ya. Saya turun, dia ikut turun. Saudara, pada waktu itu saya sempat panik. Karena dia orang hitam yang benar-benar hitam, saudara ya. Nggak ada di Indonesia yang hitam begitu mengkilap, saudara. Dan saya tahu dari wajahnya, dari segala macam, dia nggak benar ini, saudara. Saudara, dan dia ikuti kemanapun saya pergi. Di tengah kepanikan saya, pada waktu itu saya masuk ke supermarket, bukan supermarket lah, tempat pakaian-pakaian seperti itu, saudara. Kemudian saya diam di situ dan saya menjerit kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau lari kemana? Kalaupun saya pulang, saudara, orang itu malah tahu nanti alamat saya. Ya, kalau ke rumah teman saya, ya teman saya orang Indonesia kecil-kecil itu orang hitam gedenya begitu ya. Teman saya juga belum tentu berani. Saya mau kemana? Dan kalau saya berada di tempat sepi sendirian, terjadi sesuatu, apa yang saya mau bisa bilang? Tapi detik itu, tiba-tiba firman itu keluar. Air laut tidak akan keluar dari batasnya. Saat itu tanpa ada yang menerangkan, saya mengerti bahwa itu janji Tuhan tadi pagi. Bahwa Tuhan berkata, apapun yang aku biarkan tidak akan keluar dari batasnya. Aku akan menjaga sampai pada batas-batas tertentu. Dan detik itu saya menjerit dengan iman, saya berkata, Tuhan, buat saya sudah capek. Saya sudah dikejar-kejar sama orang ini 1 jam. Saya sudah putar-putar di toko itu 1 jam, diikutin terus. Saudara ya, saya bilang, Tuhan, buat saya ini sudah batasnya. Karena itu saya minta dalam nama Yesus, butakan mata orang itu untuk tidak melihat saya. Saudara, dan saya melihat mukjizat itu terjadi. Saudara, saya keluar, orang itu saya lihat mukanya celilak, saudara ya. Cari kiri kanan. Saudara, saya keluar, saudara. Dan dia tidak bisa mengikuti saya. Saya pergi ke sekolah dengan aman dan pulang dengan aman. Saudara, ini cuma salah satu contoh. Bahwa kalau engkau tangkap sesuatu, walaupun engkau tidak mengerti, simpan itu. Ada waktu engkau menghadapinya, engkau akan tahu apa itu maksudnya. Ya, karena Allah berbicara pertama lewat firman. Yang kedua, Alkitab berkata yang paling banyak adalah lewat mimpi. Saudara, seringkali saudara mimpi. Dan kalau ada mimpi-mimpi yang sangat berbekas, ya, berbekas di hatimu. Dan pada waktu engkau mulai berdoa itu mulai teringat. Dan engkau mulai mengerti artinya, itu dari Tuhan. Ya, itu dari Tuhan. Saudara, saya mulai belajar tentang mimpi sejak saya kelas 6 SD. Pertama kali pada waktu saya berkata, Tuhan, saya harus sekolah di mana? Saya berdoa seperti itu, 3 hari kemudian saya mimpi. Dan saya mimpi saya masuk sekolah, jelas sekolah mana. Saudara, bentuknya seperti apa, persis saya tahu. Dan saya tahu itu sekolah yang Tuhan mau saya masuk. Ya, karena itu saudara, Allah bisa bicara lewat mimpi. Saudara, banyak orang sebelum mengalami sesuatu, biasanya Tuhan kasih mimpi. Ya, sehingga saudara berkata, rasanya saya pernah mimpi saya di sini. Saudara pernah punya perasaan begitu? Sudah terjadi sesuatu, oh iya saya pernah mimpi. Itu menunjukkan Tuhan mau berkata, iya, hari-hari depanmu aku sudah memegangnya di tangan. Saudara, Allah itu Allah yang berbicara. Kemudian saudara, kita lihat selanjutnya lewat suara hati. Ada begitu banyak orang mendengar suara Tuhan, pengennya dari luar. Hai anakku, saudara ya. Dan saya berkata yang begitu jarang, saudara, itu jarang. Saudara, dalam seumur hidup saya cuma sekali dengar suara Tuhan yang dari luar, yang audible. Ya, dan dalam hidup hamba-hamba Tuhan, saya tanya kepada banyak hamba Tuhan, sedikit. Saudara, ayah saya paling pernah mendengar begitu 3-4 kali. Adik saya juga paling 3-4 kali. Saudara, sedikit sekali. Tapi yang paling banyak, saudara, itu bicara lewat dalam. Kenapa? Karena dikatakan, Roh Kudus diberikan buat saudara untuk menolong saudara dalam segala sesuatu. Dan dia sudah masuk dan tinggal bersama-sama engkau. Karena itu saudara akan dengar hatimu, rohmu yang diperbaharui. Dan dari situlah Roh Kudus mulai berbicara.
Saudara mungkin bilang, beda nggak sama suara hati? Mirip, saudara ya, mirip. Tapi bisa beda. Misalnya ya, saudara pengen sesuatu. Nah, saudara misalnya pengen pergi. Biasanya suara hati saudara juga itu oke-oke aja. Ya, suara hati itu biasanya kalau itu bertentangan dengan moral, dengan pengetahuan, itu akan muncul suara hati. Tapi kalau suara hati saudara bisa setuju karena saya bilang, oh saya mau shopping. Ya, tiba-tiba nggak tahu dari mana hatimu bisa gelisah. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba saudara bisa, oh enak ya. Ada apa ini? Mau pergi kok nggak enak ya? Itu Tuhan. Dan itu Alkitab berkata, Daud pada waktu dia mulai menghitung orang, hatinya berdebar-debar, dia langsung tahu Tuhan tidak berkenan. Saudara, semua ada, mimpi ada di Alkitab, ya, firman ada di Alkitab, semua ada ayat-ayatnya. Tapi kita tidak bisa bahas satu persatu. Saudara, itu suara hati, tangkap suara hati yang dari Tuhan. Misalnya ada seorang ibu yang masak, dan lagi oke-oke aja, nggak ada suara hati yang bilang jangan masak, nggak ada, saudara ya. Suara hati itu pokoknya yang bertentangan dengan moral, saudara. Tapi kemudian saudara pada waktu dia masak tiba-tiba, saudara dari dalam keluar doa untuk anaknya, saudara. Dan pada waktu dia berdoa, saudara, ternyata anaknya mengalami kecelakaan. Tapi yang luar biasa, mobil hancur, anaknya tidak ada apa-apa, saudara ya. Saudara, itu suara hati, suara Roh Kudus yang dari dalam, bukan suara hati tapi suara Roh Kudus yang berbicara dari dalam. Saudara, kemudian lewat pikiran. Saudara, lewat pikiran ini juga sering kali orang tidak memperhatikan. Saudara, kalau lewat pikiran itu berbeda dengan pikiran kita, ya. Kalau pikiran kita berpikir tahap demi tahap. Ya, kita berpikir kan sedikit demi sedikit. Ini terus gimana ya? Terus bagaimana, saudara? Tetapi kalau seketika kamu mengerti semuanya tanpa berpikir, itu dari Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara baca Alkitab, saudara nggak pernah mikir ini apa artinya. Tiba-tiba set, saudara ngerti. Itu Tuhan. Atau tiba-tiba saudara lihat seseorang, tanpa saudara lihat matanya kayak apa ya, hidungnya kayak apa, saudara langsung mikir, ini orang lagi sedih. Dia butuh pertolongan. Itu Tuhan. Itu melintas begitu saja. Itu Tuhan. Saudara, itu Tuhan. Saudara harus belajar memperhatikan. Sekali lagi, mendengar itu perlu belajar. Saya perlu belajar bertahun-tahun, saudara, untuk membedakan 3 suara dasar. Yaitu suara kita, suara iblis, dan suara Tuhan. Saudara, saya butuh bertahun-tahun hanya untuk membedakan 3 suara dasar. Setelah 3 suara dasar ini bisa saya bedakan, saya butuh mempertajam dalam banyak hal. Saudara, saya butuh mempertajam, saudara, ya, untuk suara hati saya, untuk pikiran saya, saudara, untuk kemudian yang lain-lainnya. Saudara, yang selanjutnya, saudara, Allah bisa bicara, saudara, lewat yang namanya nubuatan, ya, lewat hamba-hamba Tuhan, saudara, ini bisa. Kemudian lewat, saudara, penglihatan, saudara mulai mendapat sesuatu yang jelas, real. Penglihatan ini ada 3 tahap, saudara, ya, ada tiga kategori. Penglihatan yang pertama, saudara, kelihatan jelas. Saudara buka mata begini pun kelihatan. Walaupun tidak ada, saudara bisa melihat. Itu penglihatan yang pertama, itu yang sangat tajam. Penglihatan yang kedua, saudara butuh tutup mata. Dan kalau saudara tutup mata, saudara bisa melihat real. Itu penglihatan tahap kedua. Penglihatan tahap ketiga, saudara tutup mata ataupun lihat mata, saudara nggak lihat. Tapi terbayang di otak saudara. Ya, saudara bisa seolah-olah saudara bisa terbayang ada gambar bunga, misalnya ya. Atau terbayang ada gambar sesuatu. Itu juga namanya penglihatan. Ya. Karunia penglihatan ada 3 tingkat, saudara. Saudara, saya cuma punya yang paling akhir, yaitu yang paling tidak tajam, yaitu saya cuma punya bayangan, saudara. Tapi adik saya bisa melihat real sampai tingkat yang pertama, melek gini dia bisa lihat. Nah ya, kalau dia berjalan di satu tempat dia bisa begini, tuh, cik, setannya ada di sebelah situ. Ya, saudara, dia bisa dengan santainya seperti itu, dan itu karunia, saudara, itu karunia. Ya, saudara, setiap orang bisa mempunyai. Anak saya yang paling besar bisa dengan santainya tiba-tiba bilang, "Mama, lihat nggak? Itu lihat ada rusa loncat-loncat." Di sini saya bilang, "Rusa apa sih?" Saya bilang begitu ya. Gak ada rusa, saudara. Itu pada waktu itu dia baru umur 4 tahun setengah. Dia bilang ada rusa. Saya bilang rusa apa? Itu loh ma, rusa yang kayak di gambar-gambar. Saya masih nggak percaya. Saudara, pada waktu saya keluar, saudara, kemudian ada seorang lewat di situ, baru lewat, jatuh, saudara. Kakinya langsung, saudara, patah. Dan saat itu orang-orang berkata, di sini bu, di tempat di mana anak saya bilang ada rusa, saudara ya, itu selalu ada kecelakaan. Kata penunggunya, itu karena kami tinggal di hotel, saudara. Dan saat itu saya sadar, yang dilihat anak saya itu kuasa Tuhan dalam bentuk rusa. Saya bilang, ayo kita ke sana. Kita ke sana, saudara. Waktu itu ada ayah saya dan ayah saya juga ajak ke sana, terus diusir sama ayah saya. Ayah saya nggak lihat, anak saya bisa lihat. Anak saya bilang gini, belum pergi kong. Dia manggil engkong kan saudara, belum pergi kong. Gitu ya.
Saudara, terus engkongnya usir lagi. Yang sebelah mana sih kata engkongnya? Situ loh Kong katanya ya, engkongnya usir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus anaknya bilang, nah sekarang hilang. Saudara ya, terus hilang. Saudara. Dan sejak saat itu tidak terjadi apa-apa lagi di situ. Saudara, penglihatan itu bisa bertingkat-tingkat. Saudara ya. Dan itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, selanjutnya saudara bisa mendengar lewat sesuatu yang spesial. Misalnya lagu. Ada satu lagu yang saudara bangun tidur, ada lagu yang terus bicara di kepala saudara. Ya? Atau ada ayat yang terus berbicara. Atau ada suara yang berbicara terus. Maksudnya ada sesuatu yang diingatkan Tuhan terus. Nama misalnya, atau muka orang. Itu cara Tuhan berbicara. Kemudian saudara, Tuhan bisa berbicara juga saudara. Lewat yang namanya bisikan roh. Dan bisikan roh ini saudara, misalnya pada waktu saudara menyembah. Atau pada saat saudara berbahasa roh. Itu bisa macam-macam. Saudara jangan berpikir bahwa bahasa roh itu cuma sejenis. Ya, namanya juga bahasa. Pada waktu saudara berbahasa roh, tiba-tiba saudara merasa, oh saya lagi perang. Lagi perang. Perang sama ini, tentang hal ini. Itu bisikan roh. Atau saudara tiba-tiba lagi menyembah, saudara sedih sekali. Sampai saudara menangis dan bilang, Tuhan kasihan. Kasihani dia atau kasihani bangsa ini. Itu bisikan roh. Ya. Itu roh membawa saudara untuk mendoakan perkara-perkara. Atau hal-hal. Kadang-kadang saudara bisa tiba-tiba dalam saat saudara menyembah, saudara bilang terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk sesuatu yang Kau sedang berikan. Nah kemudian bisa hamba Tuhan bisa berkata, oh Tuhan lagi bagikan sesuatu, Tuhan lagi berikan berkat buat saudara. Ya itu bisikan roh. Dan kalau saudara belajar semuanya itu, saudara akan makin tajam dan makin tajam. Saudara akan mulai bergerak kemana Tuhan mau. Terus belajar, jangan takut kalau salah, jangan malu kalau salah, jangan merasa rendah diri kalau gagal. Ya karena Allah lihat motivasi kita. Kalau motivasi kita mau menurut, sekali waktu engkau akan bertumbuh di dalam kehendak Allah yang sempurna. Mari kita berdoa. Mari Bapa, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan membuang kami, tidak akan membawa kami dan menghancurkan kami. Oh kami percaya Engkau punya rencana-rencana yang indah. Ajari kami untuk mendengar suara-Mu, supaya kami boleh ada dalam rencana-Mu, melakukan bagian kami, menerima pemulihan, menerima berkat-berkat-Mu, supaya kami melihat bagaimana hidup kami disempurnakan, dipulihkan, karena kami boleh mendengar suara-Mu, dan kami boleh mengikutinya. Oh kami mau ada dalam kehendak-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu.